Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyasih, CGP Angkatan 9, Kabupaten Purworejo. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan modul 2.1 koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu serangkaian keputusan masuk akal common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid-muridnya. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dapat kita lakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Kemudian, menganalisa kebutuhan belajar murid dengan melakukan asesmen diagnostik kognitif maupun non-kognitif yang meliputi kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang ketiga, cara yang ketiga yaitu menganalisa penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Langkah yang keempat yaitu mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Kita dapat menerapkannya di kelas kita masing-masing. Cara yang kelima yaitu melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guna memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, kita dapat melakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk yang kedua, guru dapat melakukan pemetaan berdasarkan 3 aspek. Baik, dalam hal ini saya akan menjelaskan untuk yang pertama, guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu diferensiasi konten, proses, serta diferensiasi produk. Untuk diferensiasi konten, guru mampu membuat materi dan mendesain media pembelajaran untuk memfasilitasi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Untuk yang kedua, yaitu diferensiasi proses. Guru dapat memvariasikan metode pembelajaran dan memberikan dukungan belajar bagi murid sesuai dengan kebutuhan murid. Untuk yang ketiga, guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi produk. Dalam hal ini, guru dapat memberikan pilihan-pilihan bentuk tagihan kepada murid dalam menyajikan hasil pemahaman mereka tentang materi yang telah mereka pelajari sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Untuk cara yang selanjutnya, di sini guru dapat melakukan pemetaan berdasarkan 3 aspek. 3 aspek tersebut yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, profil belajar murid. Untuk yang pertama, guru dapat melakukan pemetaan berdasarkan 3 aspek. Yang pertama yaitu kesiapan belajar murid. Dalam hal ini, guru perlu melihat kesiapan murid untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Kemudian, kita dapat melakukan pemetaan tentang minat murid. Dalam hal ini, guru memberikan pilihan dan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya agar dapat meningkatkan motivasi murid dalam belajar. Untuk pemetaan yang ketiga yaitu dengan profil belajar murid. Guru memfasilitasi murid untuk belajar sesuai dengan preferensi mereka terhadap lingkungan belajar, pengaruh budaya, preferensi gaya belajar, dan preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk. Selanjutnya, kita akan membahas adanya kaitan antara materi dalam modul ini dengan materi pada modul-modul lain di program pendidikan guru penggerak.
Dari yang pertama, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian ada nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, dan itu semua berkaitan langsung dengan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid kita di sekolah. Pemaparan selanjutnya yaitu tentang koneksi antar materi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang koneksi modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan modul 2.1 Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Pada modul 1.1 sudah dijelaskan tentang tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada siswa supaya mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat kelak. Kemudian kita kaitkan dengan modul 2.1 yang mana sudah dijelaskan bahwa kita juga dapat menuntun kekuatan kodrat yang ada pada diri murid kita dengan cara memfasilitasi mereka dengan pembelajaran berdiferensiasi yang disesuaikan dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar mereka, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi mereka secara optimal. Adapun kaitan antar materi yang selanjutnya yaitu modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Di sini nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, serta reflektif. Kemudian peran guru penggerak yaitu mengembangkan diri dan orang lain, menjadi coach bagi guru lain, memimpin pembelajaran, memimpin manajemen, serta memimpin pengembangan sekolah. Hal tersebut semua saling berkaitan dengan nilai-nilai dan peran yang dimiliki oleh guru penggerak yang telah dijelaskan juga di modul 2.1, yaitu di sini guru akan berupaya mengidentifikasi kebutuhan murid dan menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi beragam gaya belajar murid. Mereka dapat mengadaptasi pendekatan pengajaran mereka sesuai dengan kebutuhan dan minat murid-murid dengan memadukan nilai dan peran guru penggerak. Guru dapat membantu memenuhi kebutuhan individu dari setiap murid-muridnya, serta menciptakan pengalaman pembelajaran yang berarti dan bermakna. Selanjutnya, kaitan modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak dalam hal ini yaitu gambaran atau tujuan jangka panjang yang dimiliki oleh seorang guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan membawa perubahan positif dalam pengalaman belajar murid. Kaitan antara visi guru penggerak dengan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan guru adalah guru dapat mengidentifikasi kebutuhan murid, merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, dan mengembangkan materi pembelajaran sehingga visi guru penggerak secara langsung terkait dengan cara seseorang guru merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu dari setiap muridnya. Visi ini menjadi landasan untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang efektif guna memenuhi kebutuhan muridnya. Adapun koneksi antar materi yang terakhir yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini budaya positif adalah nilai-nilai positif yang diyakini sebagai kebiasaan baik oleh seluruh warga sekolah yang membutuhkan konsistensi dalam mewujudkannya dan dibuat dengan tujuan untuk membentuk karakter positif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun kaitan antara budaya positif dengan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid yang ada pada modul 2.1 adalah dengan terciptanya budaya positif di sekolah, maka guru dan sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan serta perkembangan optimal bagi setiap murid. Hal ini membantu memastikan bahwa kebutuhan individual murid dipenuhi dengan baik dan potensi mereka untuk belajar dan tumbuh dapat diaktualisasikan.
Berdasarkan pemaparan-pemaparan dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4, serta modul 2.1, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu untuk mewujudkan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nilai dan peran guru penggerak merupakan salah satu aset untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, sehingga menciptakan pengalaman pembelajaran yang berarti dan bermakna. Murid sebagai subjek pembelajaran harus terlayani melalui visi yang baik pula, sehingga mendapatkan pengalaman pembelajaran yang efektif yang sesuai dengan kebutuhan murid. Dengan terciptanya budaya positif di sekolah, maka guru dan sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal bagi setiap murid. Demikian sedikit pemaparan saya terkait koneksi antar materi modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan modul 2.1. Terima kasih. Salam guru penggerak.